Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Kiki di pembelajaran teks pidato persuasif part 2. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, meskipun kita belajar daring, tapi semangat kita harus tetap berkobar ya. 17 Agustus 1945 merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berjaya dan merupakan kemerdekaan kita semua. Oleh karena itu di bulan ini semangat kalian harus lebih dari semangat dari pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang sana. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian dari teks pidato persuasif, kemudian jenis-jenis dan metode dari teks pidato persuasif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks pidato persuasif, kemudian langkah-langkah dalam menyimpulkan teks pidato persuasif, kemudian cara memersuasi teks pidato persuasif, dan terakhir adalah struktur dari teks pidato persuasif. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang aspek. Aspek apa yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif? Tentunya yang pertama, simpulan harus memuat pokok dari isi dan pidato persuasif tersebut. Jadi aspek yang pertama itu simpulannya harus memuat pokok isi pidato. Kemudian yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato persuasif yang sudah kalian dengarkan atau kalian baca. Dan yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, tetapi ringkasan isi dari pidato persuasif tersebut. Nah, insya Allah dari aspek tersebut kalian sudah bisa memahami. Selanjutnya, Ustazah lanjutkan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak dan membaca isi pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menentukan topik dari pidato teks persuasif baik yang dibaca ataupun didengar. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato teks persuasif tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato teks persuasif tersebut. Nah, dari aspek dan langkah-langkah menyimpulkan teks isi pidato persuasif, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan pertanyaannya ditulis di komentar di bawah ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang cara memersuasi teks pidato persuasif. Bagaimana Ustazah cara memersuasi teks pidato persuasif? Caranya ada 3. Jadi, yang pertama itu ada emosi, yang kedua ada logika, yang ketiga ada etika. Nah, terkait dari teks pidato persuasif, terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk memersuasi khalayak melalui pidato persuasif. Yang pertama, etika. Apa itu etika, Ustazah? Etika adalah cara memersuasi yang bertitik tekan pada adab kesopan santunan yang berlaku di masyarakat. Contoh, dalam sebuah teks pidato persuasif ada kalimat seperti ini. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang bentuknya etika. Kemudian yang kedua, emosi. Emosi adalah cara memersuasi yang titik tekannya pada kesatuan perasaan yang terjadi di antara orang yang sedang berpidato atau orator dan audiens atau yang mendengarkan pidato kita. Contoh kalimatnya seperti apa, Ustazah? Misalkan dalam sebuah teks pidato persuasif ada kata seperti ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Itu adalah contoh yang bentuknya emosi. Atau dengan kata seperti ini. Dengan ini saya berharap teman-teman peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Itu adalah bentuk kalimat yang bersifat emosi. Kemudian yang ketiga, logika. Jadi logika merupakan cara memersuasi yang bertitik tekan pada nalar dan cara berpikir yang objektif atau masuk akal. Contoh dalam kalimat dalam teks pidato persuasifnya seperti ini. Dan biasakan memilih sampah
sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Nah, itu kan berpikirnya secara logika atau masuk akal. Nah, mungkin apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Jadi, kata kuncinya apa Ustazah? Kata kuncinya, kalau etika itu gunakan pendekatan etika, sopan santun kita. Yang kedua, emosi itu gugah perasaan audiens agar mau mendengarkan kita dan bisa mengikuti apa yang kita ajakkan. Kemudian yang ketiga itu adalah logika. Jadi buat masuk akal, kalimat-kalimat yang masuk akal sehingga mereka para audiens bisa mengikuti kita, mengikuti keinginan kita dan mengikuti harapan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, anak-anakku sudah tahu kan bagaimana cara kita mempersuasi teks pidato persuasif. Selanjutnya materi kita adalah struktur isi pidato teks persuasif. Ada berapa saja strukturnya dan bagaimana isi dari strukturnya Sada? Nah, struktur isi teks pidato persuasif pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Untuk pernyataan posisi itu apa saja Ustazah? Pidato persuasif itu termasuk salah satu teks dari eksposisi. Jadi pidato persuasif itu termasuk dalam teks eksposisi, di mana pernyataan posisi itu merupakan pernyataan umum. Pernyataan umum terhadap pendapat atau sudut pandang dari seorang pengarang atau orang yang sedang berpidato. Kemudian yang kedua, tahapan argumen. Tahapan argumen itu berisi beberapa argumentasi. Argumentasi terhadap isi pidato yang disampaikan oleh seorang orator atau orang yang sedang berpidato. Selanjutnya, penguatan pernyataan posisi. Di situ menguatkan. Jadi dari argumen yang ada, tahapan argumen yang ada, kemudian pernyataan posisi yang ada, dikuatkan dalam kalimat terakhir, yaitu kalimat penguatan atau pernyataan posisi, di mana posisi tersebut, pernyataan penguatan tersebut berisi tentang simpulan. Jadi simpulan, argumentasi yang logis, masuk akal, dan yang dapat memperkuat terhadap argumen-argumen yang sudah dijelaskan oleh orang yang sedang berpidato atau disebut dengan orator. Nah, dari strukturnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan komentar di bawah ini. Insya Allah Ustazah akan membalas komentar dari kalian semua. Jadi pertanyaannya, silakan kalian tulis di komentar di bawah ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai langkah-langkah, cara mempersuasi, dan struktur dari teks pidato persuasif sudah selesai. Nah, tugas kalian sekarang, yang pertama, silakan kalian cari teks atau video dari teks pidato persuasif. Kemudian kalian tentukan struktur dari teks pidato persuasif yang sudah kalian cari. Boleh ngambil di internet atau boleh ngambil di kumpulan pidato persuasif. Kemudian yang kedua, silakan cari kalimat-kalimat yang mengandung kalimat etika, emosi, dan logika. Tentukan kalimat-kalimat tersebut sehingga kalian paham bagaimana cara mempersuasi teks pidato persuasif. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sebagai inspirasi untuk kalian menjadi seorang orator yang hebat, mampu berpidato di mana saja berada dan kapan saja, dan menjadi orang-orang hebat. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak dan tiada pula manusia yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.